Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, walaupun sudah kegiatan yang kedua, saya lihat semangatnya pasti sangat luar biasa. Jadi sebelumnya perkenalkan diri saya dulu, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu mengenal saya sebagai salah satu guru IPA di sini di SMP Negeri 6 Atapalo. Jadi perkenalkan, saya di sini adalah sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 10. Jadi terima kasih sekali kepada teman-teman yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini. Ini adalah salah satu kegiatan yang harus kami lakukan selama menempuh pendidikan guru penggerak, yaitu menyebarkan hal-hal positif kepada teman-teman terkait apa yang telah kami dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak sudah saya ikuti selama beberapa bulan, dari bulan Maret sampai bulan Juni sekarang, berarti sudah sekitar 3 bulan. Banyak sekali hal yang dilalui. Jadi kalau menurut teman-teman, sedikit testimoni dulu tentang guru penggerak. Kalau menurut teman-teman, guru penggerak itu akan mengganggu proses pembelajaran kita di kelas, meninggalkan kewajiban di kelas. Jadi menurut saya ternyata setelah mengikuti guru penggerak, ternyata kita sama sekali tidak bisa lepas dari sekolah. Jadi memang mengajarkan kita untuk selalu hadir di sekolah, selalu memberikan perubahan di sekolah, baik kepada teman-teman maupun kepada siswa. Jadi dalam kegiatan ini saya akan berbagi sedikit tentang salah satu yang kami dapatkan di guru penggerak, yaitu budaya positif. Jadi tentang budaya positif. Cuman sebelum ke sini, karena ini adalah kegiatan yang kedua yang kita lalui hari ini, jadi sedikit kita akan bergerak untuk melepaskan otot-otot, terutama Bu Nur tadi yang sudah ngantuk katanya. Jadi kita melepaskan otot sedikit. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk berdiri. Jadi ada senam namanya senam Arab Samsam. Jadi Arab Samsam kita gerakkan supaya badan kita bersemangat. Bisa kita mulai? Orangnya antara mirip saya sama mirip dulu.
udah hilang. Mulai panas. Jadi sudah menumbuhkan semangatnya sedikit, kita lanjutkan ke materinya. Tunggu sebentar. Budaya positif. Nah, kita lanjut ke budaya positif. Kenapa sih harus ada budaya positif? Jadi untuk budaya positif ini dia merupakan salah satu cara kita menerapkan nilai-nilai kebaikan secara universal. Artinya nilai-nilai yang bisa kita terapkan secara keseluruhan. Jadi secara universal. Di tiap sekolah itu selalu ada nilai-nilai universal yang akan diterapkan dan disepakati oleh seluruh warga sekolah, baik itu murid, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Bahkan kita bisa melibatkan pengawas dan komite sekolah. Kenapa sih harus ada budaya positif? Dia ada pertanyaan, kenapa sih kita harus mengadakan budaya positif? Jadi adanya budaya positif itu, jadi untuk mewujudkan kondisi sekolah atau lingkungan sekolah yang menyenangkan, nyaman, dan kondusif untuk siswa belajar di sekolah sesuai dengan visi kita tadi, yaitu untuk mencapai peserta didik yang atau siswa yang terdidik berlandaskan iman dan takwa. Jadi dengan adanya budaya positif seperti ini, itu akan memudahkan kita dalam mencapai visi sekolah kita. Saya ada sedikit kasus yang ada di sekolah. Mari kita berpikir bersama. Di sini ada Dodi dan Ilham terlibat pertengkaran dan menggunakan kata-kata kasar. Hal ini terjadi karena Ilham tanpa sengaja menginjak pulpen milik Dodi hingga patah dan tidak bisa digunakan. Ilham kesal karena belum selesai mengerjakan tugasnya, jadi dia tidak bisa melanjutkan mengerjakan tugas karena si Dodi menginjak pulpennya sampai patah. Terus ada Pak Joko, kita ganti saja, ada Pak Jaka melihat kejadian tersebut. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Jaka? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Gimana? Ya secara keseharian saja kalau kita menghadapi kasus seperti ini. Bu Nur, gimana Bu Nur? Biasanya kalau ada siswa yang bertengkar di dalam kelas pada saat pelajaran kita, cara kita mengatasinya, Berapa? kira-kira keseharian kita saja yang biasa kita lakukan. Silakan Bu Yuli. Dicarikan pinjaman pulpen ke teman yang lain. Dicarikan pinjaman pulpen ke teman yang lain. Terus ada lagi. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Ada budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah. Ya. Ada 3 kalimat sakti. Nah, silakan. Apa Pak 3 kalimat sakti? Yang pertama adalah terima kasih kalau ditolong orang. Yang kedua maaf kalau kita berbuat salah. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah terima kasih, maaf, tolong, minta tolong. Jadi kita tidak menyuruh orang, tapi orang tidak merasa disuruh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 budaya Trisakti. Yang pertama adalah Maaf, terima kasih dan tolong. Kalau punya terkait dengan kasus itu, ya sebaiknya memang kita harus yang menginjak itu harus mohon maaf, minta maaf bila perlu. Terima kasih. Silakan Bu Nia, gimana? Intinya sama Bu, tadi sama kelas sekolah. Maksudnya supaya yang bersangkutan yang bernama Dodi dipanggil, Dodi pula Ilham ya? Ilham. Dodi yang menginjak pulpen kan? Ilham. Ya, Ilham yang menginjak. Dodi. Ilham tanpa Oh, sengaja. iya. Ilham yang menginjak. Iya. Bukan Dodi yang injak. Ya. Jadi si Ilham dipanggil dan Dodinya juga. Jadi di Ilham kita bagikan pemahaman bahwa yang dilakukannya itu salah, sehingga bagaimana dia bisa memperbaiki perilakunya
dengan cara minta maaf kepada Dodi dan Dik. Intinya saling merespon. Jadi ada kata-kata 3 sakti ada Bapak tadi. Oke, terima kasih. Saya rasa jawabannya sangat luar biasa. Mungkin kesalahan saya pada saat mengetik seharusnya Dodi yang salah, bukan yang kami yang salah. Terima kasih karena sudah paham dengan maksud pertanyaan saya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dengan adanya budaya positif, kita bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar. Jadi saya bukan akan menggurui Bapak Ibu di sini. Kita akan sama-sama membahas seperti apa budaya positif itu. Dan kita akan mengatur apakah jawaban-jawaban tadi yang kita sampaikan itu sesuai dengan budaya positif yang seharusnya kita jalani di sekolah. Ada beberapa konsep inti di dalam budaya positif. Jadi ada 8 konsep inti yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa. Terus tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu adalah tentang bagaimana kita mengatasi masalah yang ada di sekolah. Itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Namun sebelum menggunakan segitiga restitusi, kita harus paham dulu konsep yang 7 konsep yang sebelumnya. Seperti itu. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang oleh guru dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan tahapan perkembangan dan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa harus profil pelajar Pancasila? Karena sekarang Kementerian Pendidikan itu memutuskan untuk sekolah-sekolah itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terus harus sesuai kebutuhan siswa. Kenapa sih harus sesuai kebutuhan siswa? Jadi kebutuhan siswa itu harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa itu sendiri. Kodrat alam itu maksudnya bagaimana lingkungan sekitar siswa itu seperti apa. Jadi kalau di kita disesuaikan lingkungan kita seperti apa budayanya, mayoritas agamanya seperti apa, mayoritas pencariannya seperti apa, budaya-budaya yang ada di daerah itu seperti apa, itu harus kita perhatikan dalam proses pembelajaran. Terus konsep kodrat zaman, kita tidak bisa memaksakan proses pendidikan pada saat zaman kita dulu ke zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita harus mencatat, harus menghafal dan segala macamnya, itu kita dipaksa, dipukul oleh guru zaman dulu. Kalau sekarang kita sudah tidak bisa menggunakan metode seperti itu karena sudah mengalami perubahan zaman. Banyak hal teknologi itu bisa kita manfaatkan yang bisa memudahkan siswa dalam belajar dan menarik mereka, memberikan mereka motivasi dalam proses pembelajaran. Untuk profil pelajar Pancasila, jadi profil pelajar Pancasila itu adalah karakter siswa yang diharapkan berkembang setelah pembelajaran dilakukan. Jadi dalam proses pembelajaran kita diusahakan harus bisa memasukkan profil pelajar Pancasila di dalam proses pembelajaran. Kita selipkan nilai apa saja yang harus kita terapkan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya dengan berdiskusi kelompok, itu sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Apa? Bergotong royong. Itu boleh kita masukkan. Atau kita selalu berdoa sebelum memulai pelajaran dan setelah pelajaran. Itu termasuk profil pelajar Pancasila yang mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mengajak siswa untuk saling tolong-menolong di sekolah, itu juga termasuk profil pelajar Pancasila. Memberikan tanggung jawab kepada peserta didik pada saat mengerjakan tugas, itu juga profil pelajar Pancasila. Tapi bagaimana kita selaku guru itu
untuk konsisten, untuk belajar konsisten menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi profilnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang sebisa mungkin harus kita hadirkan di dalam setiap pembelajaran di kelas. Teori kontrol. Jadi teori kontrol itu biasa disebut dengan istilah geostory. Jadi meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol siswa. Jadi hanya ilusi. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Karena siswa itu merupakan pribadi yang unik, yang memiliki keinginan dan minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi kita mengontrolnya itu hanya ilusi. Sebenarnya mereka punya kemauan sendiri. Kadang hanya sifat kita yang kadang memaksa siswa sehingga kita terkesan mengontrol murid atau siswa. Yang kedua adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu penguatan positif karena kita selalu memberikan ayo kita belajar bersama-sama, ayo ini itu dan segala macam, itu berupa penguatan positif. Cuman kadang tidak selamanya penguatan positif itu berimpact atau memberikan dampak kepada siswa. Karena ingat, siswa itu merupakan pribadi yang unik dengan keinginan, minat dan bakat mereka masing-masing. Yang ketiga, kritik membuat mereka merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik, kita kritik siswa. Misalnya, Ilham, kau lalu nak kalek kawanmu coba usah lagi. Kita kritik, Ilham tulisanmu lihat ini yang coba bagus sedikit. Kadang hal seperti itu tidak bisa menguatkan karakter siswa, malah bisa melemahkan siswa. Mentalnya menjadi lemah seperti itu. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal ini bukan hanya Bapak Ibu dan saya pun sering melakukannya, karena kita selalu merasa kita dewasa, kita mengetahui banyak hal. Bahkan kita merasa kadang kita berbicara kepada siswa lebih doa siapa lahir, saya kayak kau. Karena kita mengatakan seperti itu, padahal sebenarnya kita tidak mempunyai hak untuk memaksa siswa dalam proses pembelajaran. Karena kita ingatkan, proses pembelajaran itu harus dilakukan menyesuaikan kebutuhan siswa seperti apa, dengan melihat kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini tentang ada stimulus dan respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon, kita kadang menganggap semua kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap kebutuhan siswa itu sama, padahal nyatanya kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Jadi kadang di dalam kelas, terutama kalau saya yang mengajar IPA, saya menganggap siswa itu harus semuanya bisa IPA. Padahal mereka ada yang tidak minat saat dengan IPA, malahan mereka senang seni. Anak-anak seperti itu tidak bisa kita anggap kebutuhannya sama. Jadi kalau anak yang senang seni, dia belajar IPA akan biasa saja. Tapi ketika belajar seni, dia membutuhkan hal yang luar biasa. Makanya kebutuhan siswa itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi setiap orang melihat gambaran berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama. Padahal itu tidak bisa kita lakukan, karena ingat, kita selalu memiliki keinginan dan minat yang bakat yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Karena kita tidak memahami kenapa si anak melanggar peraturan sekolah, kenapa anak bisa datang terlambat dan segala macamnya. Karena kita selalu membuat perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang sebenarnya yang bisa mengontrol kita sendiri adalah pribadi kita, bukan orang lain. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita mau jadi apa, orang lain sebagai apa. Kadang hanya bisa memberikan motivasi, memberikan contoh, bukan orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Terus
pemaksaan pada suatu bujukan yang gagal. Pada saat bujukan gagal, jadi siswa kita paksa supaya mau. Kayak kemarin kasus kita mau foto maju, padahal siswa udah nggak mau, kita paksa, akhirnya tetap sama. Karena apa? Karena sebenarnya hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Jadi ada kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Mereka punya pilihan. Oh Bu, saya sudah capek belajar, harus ulangan, saya mau istirahat. Itu ternyata pilihan mereka. Kita malah ajak berrekreasi. Ternyata itu tidak sesuai. Makanya itu salah satunya kenapa kemarin tidak banyak yang hadir pada saat kita ada kegiatan di luar kemarin. Terus model berpikir menang atau kalah, sebenarnya itu juga tidak ada. Jadi pikiran kita yang menang-menang saja karena menurut kita sendiri seperti itu. Apakah saya terlalu cepat? Kalau misalnya terlalu cepat, saya akan lambatkan sedikit speednya. Sedang ya? Sedang ya? Oke, sekarang kita masuk ke makna disiplin. Nah, jadi makna disiplin. Jadi dia sebenarnya berasal dari kata Latin. Kalau bagian ini biasa Bu Nur paling hafal. Cuman Bu Nur tak syarat, bukan bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Disipline juga berasal dari kata yang sama, disiplin, yang artinya murid atau pengikut. Jadi untuk seorang murid atau pengikut, jadi seseorang harus paham betul alasan mereka, mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran, sehingga motivasi yang terbangun di dalam disiplin itu adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Artinya sebenarnya kata disiplin itu adalah kemauan seseorang untuk melakukan hal yang baik dari dirinya sendiri. Jadi munculnya motivasi itu motivasi pada dirinya sendiri, bukan motivasi akibat takut dihukum dan segala macam. Cuman pada saat proses pemunculan makna disiplin ini, kita harus membiasakan. Jadi harus ada proses pembiasaan yang harus kita lakukan pada saat kita memunculkan sikap disiplin seperti itu. Jadi harus ada pembiasaan yang kita lakukan. Nilai-nilai kebajikan. Jadi pada saat disiplin itu adalah proses penerapan nilai-nilai kebajikan yang harus muncul dan motivasi dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik. Jadi apa sih nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus kita sepakati. Jadi harus melalui proses kesepakatan kita bersama, nilai-nilai apa yang akan kita tanamkan. Tadi di visi salah satu nilai yang akan kita tanamkan adalah iman dan takwa. Jadi bagaimana kita menanamkan nilai tersebut agar dapat menjadi budaya positif di sekolah dengan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang datang dari dalam siswa. Jadi ketika siswa melakukan ibadah itu bukan atas takut dihukum, tapi karena memang dia ingin beribadah seperti itu. Itu adalah salah satu nilai yang harus kita terapkan. Ini adalah contoh dari beberapa nilai yang kita bahas. Yang paling penting adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua dan ketiga itu hanya sebagai tambahan saja. Jadi yang pertama, profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berbinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Jadi nilai-nilai seperti ini harus bisa menjadi nilai yang selalu kita terapkan dengan motivasi
yang muncul dari siswa adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga pada saat proses pelaksanaan budaya positif kita sudah tidak ada unsur pemaksaan lagi. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar pada manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan secara fisiologis dan psikologis. Jadi untuk menjaga keseimbangan secara jasmani dan rohaninya, itu kita perlukan kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup mungkin semuanya sudah kita ketahui adalah kebutuhan tentang makanan. Seperti hari ini pada saat proses presentasi teman-teman, supaya untuk tidak ngantuk dan tetap berenergi dan bersemangat, itu sambil minum kopi dan makan snack. Betul. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan Bu Nur sangat menyetujuinya. Biar tidak ngantuk. Biar tidak ngantuk. Itu termasuk kebutuhan hidup. Kebutuhan pakaian yang kemarin perpisahan belum dari pakaian yang Bu Nur marah juga. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Karena kita perlu pakaian, kebutuhan kendaraan, kebutuhan rumah, itu juga termasuk kebutuhan dalam bertahan hidup. Sekarang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga perlu. Terus ada kebutuhan kebebasan. Ada kebutuhan, kalau kebebasan ini Pak Jaka biasanya selalu bilang, karena dia perlu waktu yang bebas untuk memancing. Sehingga kalau habis sekolah hilang. Kebutuhan kesenangan juga selalu Pak Jaka. Mantap. Nah, kebutuhan penguasaan. Itu kita semua, kalau penguasaan itu kita perlu diakui secara minimal, kita ada diakui secara kemampuan kita. Oh, ternyata Bu Nur masaknya hebat. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi dia diakui kebisaannya memasak. Walaupun kalau disuruh yang lain nggak mau. Karena pura-pura lupa, kalau ada saat yang lain pura-pura lupa. Nah, ini adalah beberapa contoh tadi sudah saya sebutkan juga, sudah saya singgung. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan akan kesehatan, rumah, keamanan dan makanan. Jadi siswa pun juga memerlukan seperti itu. Jadi siswa di sekolah juga memerlukan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya siswa sakit, kita tidak bisa memaksakan siswa itu harus sekolah, ya dia harus istirahat. Kebutuhan rumah, kebutuhan rumah saling ketika bisa dia nanti diperbaiki. Kebutuhan rumah berarti kalau di sekolah, tapi siswa itu perlu ruang belajar yang baik. Kalau terkait kebutuhan rumah, keamanan siswa juga harus belajar merasa aman di sekolah. Terus kebutuhan makanan, contohnya kita memberikan waktu untuk siswa itu untuk beristirahat, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kalau yang kasih sayang dan rasa diterima, itu disayang, diterima, dikedudukan, berbagi, kerjasama, dan dapat menjadi bagian anggota kelompok. Jadi kalau di sekolah, kita itu harus bisa memberikan bagaimana siswa itu merasa diterima oleh kita pada saat proses pembelajaran. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dengan tidak membedakan siswa? Jadi tidak boleh kita membedakan siswa antara si A dengan yang si B. Tapi kalau untuk guru juga harus. Dianggap ada. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan untuk mencapai suatu kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi itu adalah keterampilan penguasaan. Jadi misalnya kepala sekolah memberi saya izin untuk ikut berpenggerak, memberi saya izin untuk ikut pendidikan, melanjutkan pendidikan untuk S2. Itu adalah kebutuhan untuk mencapai kompetensi. Misalnya Bapak Ibu izin untuk mengikuti seminar dan segala macamnya, itu adalah salah satu kebutuhan penguasaan yang harus kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Siswa pun seperti itu juga. Jadi mereka juga memerlukan kebutuhan ini. Apa contohnya ekstrakurikuler? Itu adalah salah satu bentuk kita memenuhi kebutuhan penguasaan siswa dengan menambah kompetensi
kompetensi selain proses belajar di sekolah. Nanti misalnya kan ngajar mentori itu juga termasuk memenuhi kebutuhan kompetensi siswa dalam bidang olahraga. Bu Nur mengajak siswa menari, nah, itu juga termasuk kebutuhan kompetensi agar siswa itu terampil dan bisa diakui atas kompetensi yang dimilikinya. Kebebasan. Jadi kebebasan adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Yang kemarin itu adalah kebutuhan kebebasan yang dimiliki oleh siswa untuk memilih untuk ikut atau tidak ikut, seperti itu. Dan terakhir ini kesenangan, untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ada kebutuhan ini, kebutuhan kesenangan yang sering kita lupakan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena seringnya kita itu mentargetkan, oh materi ini harus selesai, oh ini harus ini, oh ini harus ini. Akhirnya apa? Pada saat proses pembelajaran kita malah lupa bahwa siswa itu memerlukan kebutuhan kesenangan untuk bermain dan tertawa. Sekarang kita bahas motivasi ini. Saya lupa udah yang berapa ya. Ini udah lumayan banyak kita bahas. Jadi tentang motivasi. Motivasi berperilaku manusia. Jadi ingatkan bahwa pada saat siswa melakukan kesalahan, pada saat siswa melakukan atau hal baik yang terjadi di sekolah, itu pasti memiliki motivasi, memiliki tujuan kenapa sih mereka melakukannya. Jadi selalu seperti itu. Makanya pada saat hal tersebut terjadi, yang paling perlu kita lakukan adalah menanyakan alasan mereka kenapa melakukan hal tersebut. Dengan demikian kita akan mengetahui motivasi siswa tersebut. Yang pertama ada motivasi intrinsik, itu adalah ingatkan motivasi yang berasal dari luar diri kita, motivasi yang bisa didapatkan dari orang lain atau lingkungan sekitar kita. Terus ada motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi intrinsik. Yang pertama motivasi ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang siswa, kalau kita tanya, saya salah satu yang sering memberikan motivasi intrinsik seperti di sekolah terkait melakukan baju biasanya karena kesulitan untuk menemukan motivasi intrinsik. Jadi misalnya siswa mengeluarkan baju, padahal kenapa dia mengeluarkan baju? Mereka bermotivasi untuk ganteng, supaya tampil beda di sekolah. Sedangkan kita tidak memperbolehkan hal itu adalah pelanggaran bagi kita. Padahal mereka tujuannya supaya keren di sekolah. Motivasinya yang keren itu adalah motivasi intrinsik dari mereka, sedangkan kita menyuruh dia rapi adalah motivasi ekstrinsik. Mereka mau melakukannya karena apa? Misalnya saya takut bajunya diikat di pinggang. Itu adalah motivasi intrinsik yang kita berikan. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal ini juga biasanya saya lakukan di sekolah. Karena kadang kita juga kesulitan untuk memunculkan minat belajar siswa. Akhirnya apa? Kita memberikan iming-iming hadiah kepada siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, kalau saya itu yang dapat 100 ada hadiah alat tulis yang akan diberikan. Jadi ada hadiah alat tulis, diberikan pulpen, buku, dan sebagainya yang bisa menarik mereka untuk lebih bersemangat dalam belajar. Ternyata itu adalah motivasi intrinsik, ekstrinsik yang tidak bisa secara terus-menerus kita lakukan di sekolah. Terus ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling penting. Jadi mereka itu melakukan misalnya masukkan baju karena mereka yakin dan percaya bahwa ketika masukkan baju itu mereka akan menjadi ganteng dan menjadi semakin menarik. Itu adalah motivasi intrinsiknya. Sedangkan kita kan kadang itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi bagaimana kita mengubah motivasi ekstrinsik
itu menjadi motivasi intrinsik. Dengan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah supaya menjadi kebiasaan bagi mereka dan mereka tidak menjadi terpaksa pada saat melakukannya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada saat kita memunculkan motivasi. Jadi yang pertama adalah hukuman. Hukuman adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar peraturan atau norma yang diterapkan. Jadi biasanya hukuman itu kita ambil secara spontan tanpa berpikir panjang. Misalnya saya tiba-tiba langsung menghukum karena melihat siswa di kelas tidak mau mengerjakan tugas, langsung tulis di buku 10 halaman. Tulis saya berjanji tidak akan ini 10 halaman. Akhirnya siswa itu tidak belajar di sekolah. Itu adalah hukuman. Bentuk hukuman yang muncul secara spontan terhadap respon apa yang dilakukan oleh siswa pada saat melanggar peraturan. Hal ini ternyata itu berakibat buruk dengan memunculkan identitas gagal. Jadi kadang siswa selalu kita hukum akan merasa dirinya gagal. Salah satu contohnya biasa berkata, "Dah Bu, apa-apa be, saya kerjakan. Dah biasa saya kerjakannya." Itu adalah salah satu contoh siswa itu sudah merasa gagal karena dia sudah merasa dirinya terbiasa untuk dihukum atas hal-hal yang dilakukannya. Jadi dia sudah merasa dirinya gagal dan sudah pasti kena hukuman. Seperti itu. Ternyata ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengubah identitas gagal tersebut menjadi identitas sukses bagi siswa. Jadi menjadi identitas sukses. Bagaimana caranya? Jadi ada yang disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi ada yang disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, konsekuensi adalah suatu hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Misalnya, tadi berkelanjutan dari kasus tidak mengumpulkan tugas. Kalau tidak mengumpulkan tugas, sebenarnya konsekuensinya yang terjadi adalah siswa tersebut tidak mendapatkan nilai karena dia tidak mengumpulkan tugas tanpa harus menghukum. Karena dia sudah tahu, oh kalau aku tidak mengumpulkan tugas, berarti aku tidak mendapatkan nilai. Tanpa harus membuat identitas siswa itu menjadi gagal dengan adanya konsekuensi. Tapi akan lebih baiknya kalau konsekuensi itu tidak kita lakukan karena dengan tidak mendapatkan nilai itu siswa rugi walaupun identitasnya tidak menjadi gagal. Tapi akan lebih baiknya kalau siswa itu mendapatkan semuanya. Identitasnya tidak gagal, nilainya tetap ada. Salah satu penanganannya adalah dengan adanya restitusi. Jadi kita melakukan restitusi kepada siswa, yaitu upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku siswa. Bagaimana caranya? Misalnya dengan tidak mengerjakan tugas, dia tetap mengikuti pelajaran, tetap harus kita hukum, dan setelahnya tetap kita wajibkan untuk mengumpulkan tugas. Misalnya dengan limit waktu yang tertentu kita berikan. Oh, kamu kerjakan tugas kamu nanti setelah pelajaran ini harus dikumpulkan. Misalnya seperti itu. Jadi kesalahannya diperbaiki, terus nilainya juga tetap ada tanpa harus membuat siswa merasa gagal. Sebenarnya sederhana itu, cuman kadang saya pun juga melakukan hal yang membuat identitas gagal karena tanpa sengaja. Maklum kita sebagai manusia kadang memiliki batasan kesabaran. Kalau udah orang tulen yang mengumpulkan tugas, kadang-kadang kita pun jadi kapak dua mengingatkannya. Kapak dua nunggu siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. Akhirnya ya udah hukum supaya jarak. Tapi sebenarnya sekali lagi itu akan memunculkan identitas gagal pada siswa. Terus 5 posisi kontrol guru. Jadi kita memiliki
kelima, posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru adalah pendekatan yang digunakan oleh mereka dalam mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Jadi bagaimana cara kita mengelola kelas itu menjadi lebih baik dengan posisi kontrol yang harus kita ambil. Jadi harus kita ambil. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pemberi rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi kita ini harus bisa memposisikan diri kita di salah satu ini. Cuma ada yang paling bagus. Yang mana? Mari kita bahas sama-sama. Jadi ada posisi kontrol. Jadi nanti bisa teman-teman lihat biasanya kita di posisi yang mana. Kalau saya sudah tahu, oh saya pasti bagian yang ini. Dari kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Misalnya ini ada kasusnya siswa datang terlambat karena bangun kesiangan. Jadi karena bangun kesiangan. Kalau di sekolah ada kan salah satunya Bu Nuri. Ada yang pakai bangun kesiangan ada. Yang pertama adalah penghukum. Maksudnya kalau penghukum ya kalau sudah melihat siswa kesiangan lari 10 kali lapangan poli. Itu adalah penghukum, langsung memberikan hukuman. Ada? Pernah sebagai posisi ini saya juga sering. Jadi sering sama-sama pasti. Unur gimana Bu? Sering? Pak Jaka, Ansua Pak Jaka. Ansua Pak Jaka. Yang kedua enaknya. Apa yang Pak Iswadi nanti enggak Iswa? Ada mayem. Ada. Terus pemberi rasa bersalah. Itu pemberi rasa bersalah mungkin wanita. Ini sudah kesekian kali kamu terlambat. Kenapa kamu selalu membuat ibu kecewa? Wanita. Ada suah bunur seperti ini? Wah, Masa suah hukum suah semuanya? Masalahnya tadi penghukum, masa tiba-tiba memberi rasa bersalah? Oh, udah dilakukan. Menangis kapan kena hukumnya? Menangis tidak berrasa bersalah. Jadi dari contoh ini kita bisa memposisikan diri kita yang mana ya? Nanti saya tanya. Teman, itu mungkin Pak Lati. Pak Lati. Ayolah, pura-pura. Tolong bantu saya kali ini. Lain kali jangan sampai terlambat lagi. Itu adalah teman. Jadi dia tidak mengeluarkan kata-kata keras, tidak memukul dan tidak memberikan rasa kesalahan. Ya kan? Cuma hati-hati kalau teman. Jadi hati-hati. Kalau penghukum biasanya kan kartel nada yang kuat keras, asal kadang mukul. Kalau yang memberi rasa bersalah kan kata-kata yang keluar lembut, sabde. Kalau yang teman dia bisa bilang darah kafe, kata Pak Jaka kan, darah kafe. Bisa kafe lagi jadi. Setelah libur, ada kata-kata setelah libur itu kita bukan dulu. Cuma masalahnya kadang kalau posisi teman ya, kadang bisa membuat siswa kecewa. Kadang, jadi bisa membuat siswa kecewa. Kenapa? Karena pada saat kita tidak membantu, dia akan kecewa atau kehilangan motivasi. Walaupun sebenarnya pemberi rasa bersalah dan hukum pun saling dua. Jadi kadang karena dia merupakan motivasi dari luar. Terus pemantau. Itu bunyinya Pak Iswadi. Mantau jauh. Pantau. Oh, udah terlambat. Kamu sudah melanggar aturan. Kamu tahu konsekuensi apabila datang terlambat, silakan masuk pada jam pelajaran kedua. Kata Pak Iswadi. Ajak masuk. Wow. Dia pakai model konsekuensi. Jadi kayaknya dia juga Bu. Berani potong rambut, nah berani perulangan. Ini lebih seram aja, jangan ulangan. Ulangan. Kan Bu Nur dia ulangan. Udah alhamdulillah. Ya kan rapi rambutnya Bu. Alhamdulillah. Itu adalah posisi pemantau. Udah masuk semua ya? Bu Marita masuk posisi yang mana? Masih bingung. Si Ansmene. Berarti si Ansmene masuk ke posisi ke-5 sebagai apa? Sebagai manajer. Apakah kamu tahu terlambat itu merugikanmu? Kata Bu Marita. Karena dia tak ada lambatnya. Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi langsung menanyakan bagaimana cara siswa itu memperbaiki
memperbaiki kesalahannya. Artinya di posisi kelima ini guru melakukan restitusi. Ini ya. Restitusi. Ngomong nih. Jadi dia mengatakan, jadi siapa ya? Apakah di antara, kalau saya jujur untuk yang manajer saya jarang melakukan ini. Saya sering ya. Sering kan? Iya, kesabaran nggak setebal lagi. Mungkin nggak tahu ya. Dan mungkin ketebalannya sama macam reaktor nuklir, sisi meter baja. Mungkin. Kesabaran tipis tisu. Benar-benar Nah, itu dia lebih tipis lagi belum? Oh, Tipis lagi. Baru nanti ada koyak, makanya deh lari. Jadi sebenarnya posisi kontrol yang paling bagus kita lakukan adalah posisi manajer. Karena apa? Karena ada proses perbaikan kesalahan yang kita lakukan pada siswa. Jadi kita nanya kebutuhannya apa, bagaimana bisa terlambat, apa yang akan dilakukannya ke depan, bagaimana nilai-nilai yang mereka yakini, itu semuanya ditanyakan di posisi manajer. Cuman masalahnya ini sangat jarang kita lakukan, termasuk saya. Jadi setelah mengikuti guru penggerak, ternyata menjadi penghukum bola di sekolah. Gue mikir, oh ternyata harus seperti itu. Jadi kawan ini saya Cuman karena seperti itu, karena kita melihat kondisi siswa itu seperti apa, kebiasaan siswa seperti apa, akhirnya kita melakukan posisi kontrol yang lain. Kadang siswa itu kita berusaha menjadi posisi manajer di awal, karena seperti itu. Cuman karena sudah terlalu sering dan orang itu saja yang melakukan kesalahan, akhirnya kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, seperti itu. Jadi nanti untuk kedepannya mulai hari ini dan seterusnya sama-sama kita mengawali proses penyelesaian masalah siswa itu dengan posisi manajer dulu. Bagaimana caranya kita mengatasi masalah dengan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa. Sampai tahu nanti setelah menjadi manajer siswa di sekolah, lama-lama bisa manajer artis. Nur cocok menjadi manajer artis. Nuris. Oh, Nur jadi artis, manajernya yang pusing. Kau lambat, kan? Ada jadi barang lambat punya lambat head. Lambat karena manajernya lambat. Jadi seperti ya. Jadi harapannya ke depannya nanti supaya kita sama-sama tahu apa yang harus kita lakukan, posisi kontrol seperti apa yang akan kita ambil pada saat menyelesaikan permasalahan siswa. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, ini ada contoh. Ada contoh. Nanti Bapak Ibu tebak dia posisi kontrol yang mana? Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, kira-kira dia posisi kontrol yang mana? Penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, apa punya? Pemberi rasa bersalah. Karena dia membuat siswa itu menjadi sedih kalau orang tuanya tahu dia berbuat salah. Yang kedua, kamu lagi jangan lupa pakai topi, hormat pada bendera 10 menit. Penghukum. Karena langsung diberikan hukuman untuk hormat bendera 10 menit. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah tahu? Sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Ayo. Manajer yang mana Pak Jaka? Yang terakhir. Kira-kira yang ingat yang mana ya? Saya ulang, ada penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang mana kita? Pemantau. Pemantau bukan kita. Saya tolong soal ibu katanya. Yang keempat. Jadi yang ini adalah pemantau karena langsung menerapkan konsekuensinya aja. Nah, jadi ayolah bantu ibu, saya malu kalau ada siswa saya yang terlambat, itu adalah teman. Jadi kita bertindak sebagai teman. Jadi kita kadang sering mengeluarkan salah satu kata ini, kalimat seperti ini, itu menunjukkan posisi kita di mana pada saat kita melakukan kontrol di sekolah. Bu Nur yang mana Bu Nur? Harap Dua. Manajer. Sekarang tentang keyakinan kelas. Nah, jadi dengan setelah memahami posisi kontrol kita, jadi salah
salah satu yang bisa kita lakukan adalah keyakinan kelas ya. Pak Iswadi sekarang koreksi dasinya. Keyakinan kelas maksudnya. Jadi keyakinan kelas itu harus ada di sekolah. Kenapa? Jadi karena keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu harus melibatkan semua warga sekolah melalui kegiatan curah pendapat. Artinya kita mendengarkan pendapat siswa itu di kelas seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang akan mereka lakukan di kelas. Bukan macam kesepakatan ya. Iya, hampir sama dengan kesepakatan kelas. Tapi ada. Aja baru saya buat Jadi pada saat karena salah satu kegiatan guru penggerak dia adalah harus mempraktekkan apa yang didapatkan di sekolah. Salah satunya kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas numpang di kelas Pak Iswadi karena saya tidak menjadi wali kelas. Jadi saya pinjam di kelas Pak Iswadi untuk mempraktekannya dan alhamdulillah anak-anak kelas 7 kemarin sangat antusias pada saat mereka membuat keyakinan kelas. Malahan saya nyetok dengarkan sedikit karena mereka maunya itu Bu, yang laki lain, yang perempuan lain. Karena ternyata banyak hal-hal yang maunya mereka terapkan di sekolah setelah ditanya. Jadi dia adalah baiknya ketika kita membuat keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, harus kita lakukan peninjauan. Kalau misalnya karena keyakinan kelas itu tidak semuanya bisa kita ambil yang paling penting dulu. Jadi kalau keyakinan itu sudah bisa mereka terapkan dan muncul motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, kita ganti ke keyakinan yang lain. Diganti, misalnya siswa itu sudah rapi semuanya. Jadi keyakinannya harus berpenampilan rapi. Udah rapi, jadi kita ganti keyakinan yang lain. Karena itu udah biasa rapi, cari keyakinan yang lainnya. Apa yang belum? Sepertinya. Terus keyakinan kelas bersifat abstrak dan universal serta dalam bentuk pernyataan positif. Abstrak dan universal artinya mencakup semua hal. Terus pernyataan dengan dalam bentuk pernyataan positif. Misalnya menjaga kebersihan. Jadi dan tidak boleh reaksinya tidak boleh membuat sampah sembarangan. Itu jangan, itu adalah pernyataan negatif. Jadi harus kita ganti. Buanglah sampah pada tempatnya. Positif. Cuman karena bersifat universal maka kita harus menuliskan kata ayo misalnya jaga kebersihan kelas. Kan universal, kelas kan bisa kebersihan lantai, sampahnya. Jadi bersifat universal semuanya. Seperti itu. Nah, ini adalah proses pembentukannya. Jadi kalau kemarin tahapan yang saya lalui pada saat proses pembentukannya adalah siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi terus dulu mereka seperti apa. Kalau kemarin saya pakai berdiskusi kelompok. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4. Mereka berdiskusi keyakinan apa yang ingin mereka wujudkan di kelas. Setelah itu mengulas, guru dan siswa mengulas keyakinan yang tertulis. Kita bahas tadi terkait mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu yang kita inginkan. Terus memilah keyakinan yang paling penting tadi. Mengubah keyakinan menjadi kalimat positif karena siswa tadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dia membuatnya dalam kalimat negatif. Jadi kita harus buat dalam kalimat positif. Terus mengecek dan membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Jadi seluruh siswa itu harus sepakat dengan keyakinan yang mereka pilih. Supaya apa? Supaya semua siswa itu melaksanakan dan menerapkan keyakinan yang mereka pilih. Ini adalah salah satu keyakinan yang saya buat dengan siswa kelas 7. Pak Iswadi melangkahi. Nah, jadi salah satu keyakinannya hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu kan umum, bisa datang sekolah, bisa mengikuti pelajaran, atau hadir tepat waktu pada saat jam istirahat. Misalnya kan sudah Bu, jam 10 istirahat, hadir di tepat waktu pada saat jam istirahat boleh. Terus bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Bertanggung jawab. Kebersihan kelas bisa di luar maupun di dalam kelas semuanya. Terus bersikap jujur. Terserah bersikap jujur pada saat ulangan, berbicara atau apapun. Intinya dia harus bersikap jujur. Terus aktif dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Serah mau belajar di kelas pada saat ekstrakurikuler dan segala macam, intinya mereka harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Menghargai teman dan bersikap disiplin. Sebenarnya kemarin saya 5 sampai sini. Cuman anak-anak kok
tambah satu lagi, apalagi bersikap disiplin kata mereka. Disiplin banyak hal yang bisa kita terapkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir kata saya tadi. Jadi yang ke-8 itu adalah segitiga restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Jadi mereka akan lebih kuat pada saat kembali kelompoknya. Tahapan yang bisa kita lalui pada saat melakukan segitiga restitusi itu ada 3. Cuman ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita mengubah tadi siswa yang awalnya dari identitas gagal menjadi identitas sukses dengan adanya segitiga restitusi. Yang awalnya dia merasa bersalah, dia akan merasa bisa memperbaiki, bukan merasa benar ya, bisa memperbaiki kesalahan. Jadi identitas yang muncul ada identitas yang sukses. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan mereka ini salah, maka harus diperbaiki. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Boleh tadi terkait dengan keyakinan kelas pada saat melakukan restitusi itu bisa kita ulang kembali. Tanyakan, ayo ingat tak keyakinan kelasnya apa? Itu bisa kita ulangi kembali. Misalnya setelah coba ingat keyakinannya apa? Harus ada tepat waktu untuk keyakinan kelas. Makanya dari itu harus kita buat keyakinan kelas. Nah, ini yang pertama adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, bukan menjadi orang yang merasa benar atas tindakan yang mereka lakukan. Ingatkan itu. Jadi kita harus bisa membuat siswa merasa mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi yang pertama kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa, karena kan setiap manusia itu tidak sempurna. Kita sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, seperti kita mengakui kesalahan kita, terus kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini adalah salah satu cara kita menstabilkan identitas. Bahkan kita boleh mengakui kamu berhak merasa begitu. Misalnya kasus tadi, dia berhak marah pada saat pulpennya diinjak, boleh. Tapi bagaimana cara marahnya supaya itu bisa menyelesaikan masalah? Misalnya minta ganti rugi, itu kan bisa kita lakukan. Ini validasi tindakan salah. Jadi dengan validasi tindakan salah itu kita akan mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa. Tadi kan kita sudah tahu kebutuhan siswa itu ada bertahan hidup, kesenangan, merasa diterima, terus kebebasan dan penguasaan. Itu juga bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan validasi kesalahan. Terus ada menanyakan keyakinan. Nah, tadi berhubungan dengan keyakinan siswa yang ada di sekolah. Itu bisa kita tanyakan kembali pada saat kita melakukan restitusi. Karena kan ingatkan keyakinan itu berdasarkan kesepakatan yang kita buat dengan siswa. Ini ada contoh-contoh kalimatnya. Apakah nilai-nilai umum yang telah kita sepakati itu terkait dengan menanyakan keyakinan mereka yang buat di kelas. Ini adalah salah satu contoh yang kemarin saya syuting, yang sampai berjam-jam saya syuting kemarin karena harus mengulang. Ini adalah salah satu bentuk contoh kasus yang pada saat melakukan restitusi. Mungkin langsung ke videonya.
Jadi dengan mengatakan institusi kita jadi tahu oh anak ini malu bertanya. Jadi kita harus memberikan kesempatan dia untuk bertanya di luar jam pelajaran apabila dia tidak mengerti dengan tugas yang diberikan seperti itu. Tapi kadang saya juga tidak memberikan kesempatan ini contoh. Salah satu contohnya, kemarin Kak Jaka yang lihat saya melakukannya sampai sejam untuk sedikit video cuma 1 menit lebih. Nah sekarang kita cek kembali apakah tadi kan saya bertanya terkait dengan masalah Dodi, apakah yang kita lakukan sudah benar? Tadi Pak Surandi menjawab tentang 3 kalimat sakti. Jadi ada maaf, tolong, terima kasih dan tolong. Kira-kira bisa sesuai dengan budaya positif? Apakah udah masuk misalnya dengan cara kita melakukan segitiga restitusi, kira-kira sudah mendekati kan? Jadi sudah bisa kita lakukan. Jadi tepuk tangan untuk Pak Surandi sudah memberikan. Jadi nanti kita bisa mencontoh Pak Surandi dengan 3 kalimat sakti pada saat melakukan restitusi di sekolah. Itu boleh kita terapkan sama-sama dan mudah-mudahan menjadi budaya positif kita untuk kita semua. Saya juga mohon maaf jika pada saat presentasi banyak kekurangan yang saya lakukan atau ada kata-kata yang menyinggung terutama gubernur saya sebut oleh itu ada sebagai contoh dan menjadi refleksi untuk kita semua. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa memperbaiki diri kita semua menjadi guru yang lebih hebat, menjadi garda terdepan dalam membangun pendidikan khususnya yang ada di Sungai Tengah, menjadi agen perubahan. Jadi sebenarnya setelah saya ketahui bahwa guru penggerak itu adalah guru yang mau bergerak memberikan perubahan. Jadi setiap orang yang mau bergerak melakukan perubahan itu adalah guru penggerak, bukan guru yang mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi guru yang mau melakukan perubahan itu adalah guru penggerak, bukan guru yang mengikuti kegiatan guru penggerak. Kami hanya diberikan kelebihan satu untuk mengetahui hal ini lebih dulu, tapi sebenarnya Bapak Ibu itu telah melakukannya lebih dahulu daripada kami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir semua. Kenyang semua. Seharusnya memang kalau kita mau sekolah ya harus dibiasakan untuk sarapan di rumah, minum susu atau minum energen boleh, makan kue 1-2. Jadi intinya ada yang mengajar perut, ada energi yang bisa kita pakai untuk kita belajar di kelas. Jadi jangan sampai datang ke sekolahnya dalam keadaan lapar, udah pasti nggak konsentrasi. Ya saya udah makan jajan, saya udah tadi pagi udah makan nasi ini, pakai tahu SD, tadi saya duduk aja makan pentol. Jadi memang harus
keyakinan kelas, nilai-nilai yang akan kita terapkan di kelas. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan. Hampir sama dengan peraturan kelas. Biasanya kan Ibu di awal semester kita biasa menyemangati peraturan kelas seperti tadi. Apa peraturannya? Kata Ibu, yang pertama anaknya harus baik. Tugas harus dikerjakan. Kalau dikerjakan nanti insya Allah nilainya akan naik. Karena kalau semakin rajin, belajar semakin rajin dia akan nambah ilmunya, nilainya ikut akan semakin tinggi. Sekarang kita bahas tentang keyakinan. Keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas juga akan kita sepakati secara bersama-sama dan kita diskusikan. Kita pilih nanti keyakinan seperti apa yang akan kita terapkan di kelas. Nanti kita ketik, kita tempel di kelas supaya kita ingat dan terus menjalankan keyakinan kelas. Kira-kira tahu nggak gimana bentuk keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ini seperti apa? Contohnya keyakinan kelas, dia hampir sama seperti peraturan, cuma lebih universal, lebih umum. Nah, gimana? Kira-kira? Kalau peraturan kan tidak boleh buang sampah sembarangan, jelas kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Tapi kalau dalam bahasa yang lebih umum, Tidak jelas. gimana? Dalam kalimat positif, pakai kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Yang lebih umum lagi, buang sampah kita mau apa? Supaya apa? Bersih. Supaya bersih. Kata bersih iya kita jadikan nilainya yang harus kita buat. Apa jadinya? Apa? Jaga kebersihan. Iya contoh. Kalau jaga kebersihan artinya apa? Semuanya kan kita jaga kebersihan kelas, piket, nyapu, buang sampah pada tempatnya, semuanya. Jadi sifatnya universal, umum. Jadi dengan satu kalimat kita udah yakin. Jadi keyakinan kelas 1, jagalah kebersihan. Jadi semua kelas wajib dan yakin untuk menerapkan menjaga kebersihan
menjelaskan kelompok 3 dulu. Siapa yang mau bacakan di depan hasil diskusinya? Kelompok 3. Krisna. Semuanya dibacakan di depan. Tiketlah sebelum masuk kelas. 2. Jagalah kebersihan kelas. 3. Tidak boleh mencontek jawaban teman. 4. Jagalah kebersihan di sekitar kelas. 5. Selalu mematuhi koridor dulu. 6. Selalu mengikuti aturan sekolah yang tidak tidak boleh terlambat pergi ke sekolah. 8. Tidak boleh mencoret meja dan bibit. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1. Siapa yang mau bacakan? Laura. Oke. Laura. Anggota kelompok meja dan merekam. Pakai parfum agar lebih wangi. Udah ada yang mandi. Ini harus pakai parfum. Jaga sekolah dari pantulan prajurit. Seluruh siswa harus rapi dalam berpakaian. Rapikan rambut yang berantakan dan panjang. Bertanggung jawab dalam membersihkan kelas sesuai jadwal masing-masing. Wah, nah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari setelah maksudnya. Oh, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, salah. Nyari-nyari guys, yang terakhir. Nyari-nyari. Capek dan mencoba Ada siapa yang tak Selasa dan Jumat. Bersikap tertib di kelas ataupun disiplin. Menghargai guru yang sedang mengajarkan di kelas. Tolong menjelaskan. Saling menghargai sesama teman. Tidak mengganggu teman saat Coba lihat. belajar. Nah. Nah, sekarang kita rangkum. Jadi tadi udah ada beberapa keyakinan yang sama. Sudah ada beberapa keyakinan yang sama. Yang pertama terkait kedatangan. Jadi ada yang menyebutkan adik yang datang di kelas. Mana yang kelompok 3? Apa? Bukan yang di kelas. Tidak boleh terlambat pergi ke sekolah. Itu artinya kita harus apa? Harus Disiplin selalu. boleh disiplin. tepat waktu. Tepat waktu. Jadi kita harus Datang. hadir tepat waktu. Jadi ingatkan, ini harus tepat waktu. Bukan berarti hanya pada saat datang ke sekolah. Tepat waktu harus tepat waktu. Yang kedua, Bu, tapi kalau udah terlambat, Bu, ah, misalnya ada yang terlambat. nanti baru disepakati aja. Kita buat keyakinannya dulu. Terus yang kedua, terkait kebersihan kelas. Terkait kebersihan kelas, kelompok 2. Kelompok 1. Mana? Bacakan. Bertanggung jawab dalam membersihkan kelas sesuai jadwal masing-masing. Boleh enggak
membuat